Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat satu Nusantara dimanapun Anda berada. Pernahkah Anda membayangkan jika sosok Satrio Piningit benar-benar ada, apa yang biasa ia lakukan ketika tidak sedang memimpin atau menjalankan tugas besar? Apakah ia hidup dalam kemewahan? Apakah ia menghabiskan waktu untuk menikmati kekuasaan, ataukah justru memiliki kebiasaan sederhana yang tidak diketahui banyak orang? Dalam berbagai kisah yang berkembang di masyarakat Jawa, Satrio Piningit bukan hanya digambarkan sebagai pemimpin besar, tetapi juga sebagai pribadi yang ditempa melalui kebiasaan sehari-hari. Meski tidak ada catatan sejarah yang memastikan sosok maupun hobinya, berbagai tradisi lisan menggambarkan karakter ideal seorang pemimpin yang rendah hati, dekat dengan rakyat, dan terus mengasah dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai hobi yang secara turun-temurun sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit. Mari kita mulai. Hobi yang pertama, gemar belajar tanpa mengenal usia. Konon, Satrio Piningit memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia tidak pernah berhenti belajar, bukan hanya belajar ilmu pemerintahan, tetapi juga mempelajari kehidupan manusia, alam, budaya, agama, hingga sejarah bangsanya. Baginya, setiap orang adalah guru. Setiap perjalanan adalah pelajaran, dan setiap kesulitan merupakan sekolah kehidupan. Inilah sebabnya sosok pemimpin ideal dalam budaya Jawa sering digambarkan sebagai pribadi yang matang karena pengalaman, bukan sekedar karena jabatan. Hobi yang kedua, menyukai kesenian. Di tengah keramaian dunia, konon Satrio Piningit justru senang menyendiri, bukan karena soal antisosial, melainkan karena ia membutuhkan waktu untuk merenung. Dalam budaya Jawa, pemimpin yang baik dipercaya harus mampu menenangkan pikirannya sebelum mengambil keputusan besar. Kesenian menjadi tempat lahirnya kebijaksanaan. Karena itulah banyak kisah menggambarkan bahwa calon pemimpin ditempa melalui masa-masa sunyi sebelum akhirnya tampil di hadapan masyarakat. Hobi ketiga, membantu tanpa ingin dipuji. Konon, salah satu kebiasaan Satrio Piningit adalah membantu orang lain secara diam-diam. Ia tidak mengejar popularitas, ia tidak membutuhkan tepuk tangan. Yang paling penting baginya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Sikap seperti ini sejalan dengan gambaran pemimpin ideal karena kearifan Jawa yang lebih mengutamakan pengabdian daripada pencitraan. Hobi yang keempat adalah mencintai alam. Banyak cerita rakyat menghubungkan sosok pemimpin bijaksana dengan kedekatan terhadap alam. Konon, Satrio Piningit senang berada di pegunungan, hutan, sawah, sungai, maupun tempat-tempat yang tenang. Di sana, ia belajar tentang kesabaran, belajar bahwa alam bekerja tanpa tergesa-gesa, namun hasilnya selalu nyata. Hobi kelima adalah mendengarkan rakyat. Berbeda dengan pemimpin yang hanya ingin didengar, konon Satrio Piningit justru lebih suka mendengarkan. Ia mendengarkan keluhan, mendengarkan kritik, bahkan mendengarkan suara orang kecil yang sering diabaikan. Karena pemimpin yang baik lahir dari kemampuan memahami, bukan sekedar berbicara. Hobi keenam adalah membaca sejarah. Mengapa sejarah itu penting? Karena sejarah mengajarkan keberhasilan dan kegagalan para pendahulu. Konon, Satrio Piningit tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia belajar dari kerajaan-kerajaan Nusantara, belajar dari perjuangan para pahlawan, belajar dari kejayaan selalu dibangun dengan pengorbanan.
Hobi ketujuh adalah melatih kesabaran. Kesabaran bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Kesabaran harus dilatih. Konon, Satrio Piningit menjalani berbagai ujian hidup. Ia dihina, diremehkan, bahkan sering mengalami kesulitan ekonomi. Namun semua itu justru menjadi proses pembentukan karakter. Berbagai narasi tentang Satrio Piningit memang lebih menekankan perjalanan hidup yang panjang dan tempaan hidup dibandingkan kemunculan yang instan. Hobi kedelapan adalah menjaga kesederhanaan. Meski dipercaya memiliki kemampuan luar biasa dalam berbagai cerita, Satrio Piningit tidak hidup berlebihan. Kesederhanaannya membuatnya tetap dekat dengan masyarakat. Ia memahami bagaimana rasanya hidup susah. Karena itulah ia mampu merasakan penderitaan rakyat. Hobi kesembilan adalah mengembangkan ilmu dan kebijaksanaan. Konon, Satrio Piningit tidak mengejar kesaktian semata. Yang lebih penting adalah kebijaksanaan. Ilmu tanpa akhlak bisa berbahaya, sedangkan kebijaksanaan mampu menghadirkan keadilan. Pandangan ini selaras dengan sejumlah kajian yang melihat Satrio Piningit sebagai simbol kepemimpinan ideal berbasis nilai-nilai lokal Jawa, bukan sekedar figur mistis. Sahabat Satu Nusantara, perlu kita pahami bersama bahwa pembahasan mengenai Satrio Piningit ini berasal dari kisah, simbol budaya, dan berbagai penafsiran yang berkembang di masyarakat. Tidak ada bukti sejarah yang dapat memastikan bahwa sosok Satrio Piningit benar-benar memiliki hobi tersebut. Namun, jika kita melihat makna di balik kisah itu, kita menemukan pesan yang sangat berharga. Seorang pemimpin besar bukan dibentuk oleh kekuasaan, melainkan oleh kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Gemar belajar, mencintai alam, mendengarkan rakyat, rendah hati, sabar menghadapi ujian, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama. Mungkin itulah pelajaran terbesar yang diwariskan oleh kisah tentang Satrio Piningit. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menyukai konten bersejarah, budaya Nusantara, filosofi Jawa, dan kisah-kisah inspiratif lainnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Satu Nusantara. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.